buat teman-teman SD Al-Azhar. Waktu teman kalian hadir, grup A ya, kalian grup apa? B. Grup B. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban amanah menjadi Nabi dan Rasul selama kurang lebih 23 tahun. Ini Rasulullah wafat berapa tahun? Usia 63. Wafat usia 63. Kemudian dakwah Selama 23 tahun. 23 berarti 40. Betul? Betul. Nah, 40 ini apa? Sebagai apa 40 ini? Jika Rasulullah wafat di usia 63 tahun, Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, maka hasilnya akan menjadi 40 tahun. 40 tahun ini apa? Rasulullah momennya diangkat Jadi Rasul. Iya. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kan gitu. Oke. Nah, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah di usia 25 tahun, Khadijah 40. Maka selisih berapa? 15. Jadi 15 ini apa? Selisih lah, selisih usia antara Khadijah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham nggak? Oke. Nah, dakwah tadi 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya. Berapa lama kan di Mekah? 13. Benar. 13 tahun di Mekah. Di Madinah berarti berapa tahun sekarang? 10 tahun. Itu paham nggak? Oke, bisa dipahami? 13 adalah usia selama dakwah di Mekah. 10 adalah usia dakwah di Madinah. Dikurang berarti berapa? 3 tahun ini apa? Hah? Apa yang 3 tahun ini? Enggak ada yang jalan praktis. Selisih? Bukan. Ini adalah 3 tahun adalah dakwah sirrun. Dakwah rahasia. Paham nggak? Nah, selama 3 tahun ini terjadi hijrah ke pertama ke mana? Habasyah. Habasyah part 1.
Kemudian hijrah kemana lagi? Ke Hijrah ke Taif. Iya. Iya, ada pengulangannya di situ. Paham kode-kodenya? Paham. Bisa dipahami, ayo. Taif. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengangkat Hajarul Aswad, usianya berapa tahun? 30 tahun. Waktu menyelesaikan kasus Hajarul Aswad. Nah, usia 25 ini adalah usia Rasulullah SAW berdakwah berdagang ke Syam. Enggak, kemana yang enggak coba? Semuanya Pak nanti. Yang mana? Bukan sedikit semuanya. Banyaknya mana? Semuanya. Semuanya nggak bisa dipahami. Bisa sih Pak. Mudahnya itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW berangkat ke Isra Mi'raj, usia berapa tahun? Usia Itulah SKI itu, nah kalau dihafal susah. Oke. Untuk mencari bagi kapan Rasulullah berangkat ke Isra Mi'raj itu, waktu berangkat ke Taif, sini momennya terjadi pada tahun 10 Hijriah. ke 6 Hijriah. Tinggal ditambah 40 ditambah 10. 50. Usia Rasulullah 50 tahun. Ini ke Taif. Ketika di Taif, Rasulullah dilempari batu kan? Disakiti lah di Taif. Kemudian di tahun yang sama Siti Khadijah meninggal. Di tahun yang sama pula Abu Thalib meninggal. Semua terjadi pada usia 50 tahun, disebut Amun Huzni. Ya. Nah, di usia orang 50 tahun, usia orang tua kalian 50 tahun sudah mulai mendekati kritikal. Usia orang sekarang maksimal 63 tahun, tapi banyak Syekh Ali Jabir 40 tahun meninggal. Ya kan? Semalam Syekh Mahir, Ustaz Mahir 28 tahun meninggal. Ya, 28 tahun. Usia yang muda. Arif Ilham 40 tahun masuk. Yang hebat-hebat. Ya, intinya orang tua kita kalau masuk usia 50 tahun sudah memulai masuk Ainul Huzni. Karena telah disebutkan Rasulullah. Apa itu Ainul Huzni? Tahun kesedihan. Kalaulah misalkan bapak berusia 50 tahun, sudah sangat kecil kemungkinan menurut usia normal manusia saat ini ayah bapak, bunda bapak hidup. Benar nggak? Sekarang kalian usianya 20 tahun, 13 tahun, 9 tahun, 6 tahun ya. Orang tua kalian 40 tahun. Kalau orang tua kalian berusia 50 tahun, atau kalian masih hidup enggak? Wallahu a'lam, tapi kecil. Kalau si Radit lebih 100 tahun umurnya, ya ataunya lebih 100 tahun ya kan. Ya, kalau usia normal sekarang adalah 63 tahun, artinya apa? Ya, hati-hati. Masih 47 Pak. 47. Nenek masih hidup. Masih hidup. 60 lebih. Ya, Bapak bukan mau menakut-nakuti. Usia normalnya Rasulullah 63 tahun. Itu adalah usia normal manusia, ukuran untuk kita. Di saat Rasulullah hidup, masih ada orang yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, itu biasa. Tetapi Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Di saat itu 63 tahun masih dianggap muda. Sekarang 63 tahun dianggap tua. Paham nggak? Ya, Pak. Artinya apa? Kalau masih ada orang tuanya dia sudah berumur 63 berarti sudah sangat hebat. Bapak pun sekarang ya sudah kritikal. Ayah bapak sudah masuk 70, ibu bapak sudah masuk 60 lebih. Ya, artinya apa? Kita mempersiapkan diri kepada hal yang terburuk. Apa itu yang terburuk? Kalau saja Allah tiba-tiba memanggil ayah bunda kita bagaimana?
Siapa yang bisa menghalangi? Bisa kamu halangi ayo? Dipanggil ayah, dipanggil Allah ayah bundamu, bisa? Gak ada yang bisa kita lakukan ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Karena kematian itu tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Ada kadar waktunya wafat manusia. Kita hanya bisa meminta kepada Allah supaya dikasih umur orang tua kita panjang lagi, berkah. Artinya apa? Bagi kita yang mempunyai orang tua sudah masuk fase 50 tahun ke atas, itu akan dekat dengan husni. Akan dekat tahun-tahun kesedihan. Kamu persiapkan dirimu bisa masak sendiri, kamu persiapkan bisa cuci baju sendiri, persiapkan belajar yang baik supaya terbiasa ketika tidak ada orang tua hati kita mau belajar. Ya, gak ada yang bisa menjamin itu nak. Tengok tsunami, habis tinggal sebatang karang. Kawan bapak ada, habis depan matanya hanyut semua. Itu tsunami kan? Apa artinya kalau tsunami? Musibahnya berjamaah kan? Jadi kita nggak merasa kesedihan. Coba kalau kita sendiri, pas enak-enaknya wisata pakai mobil sendiri, gitu mobil itu, nauzubillah, tabrak-tabrak, mati semua dalam mobil. Kita aja yang ini. Sedih nggak? Coba. Nggak sedih dulu. Nggak terucapkan, nggak terlukiskan. Bapak aja sudah tua, bapak kayak gini masih belum bisa membayangkan kalau ayah dan bunda bapak dipanggil. Padahal bapak sudah bisa menafkahi kan, sudah bisa nyekolahkan anak, sudah bisa cari duit sendiri. Tapi bapak sepertinya belum rela kalau dipanggil ayah dan bunda bapak. Bagaimana dengan kalian yang masih butuh jajan, yang masih butuh uang sekolah, mau butuh internet? Coba As'ari, artinya apa? Bagus-bagus berorang tua, ya, sopan sama orang tua, sayang selagi masih hidup, berbaktilah. Jangan digil-gil, dibangunin marah, disuruh belajar merajuk, taunya handphone terus, ya. Paham nggak semuanya? Sekarang usia itu tidak panjang lagi, semakin dekat hari kiamat usia manusia semakin pendek, ya. Nah, Rasulullah dicontohkan untuk kita umat akhir zaman 10 tahun, ya. Usia 50 tahun semua datang. Pamannya meninggal, paman Rasulullah yang menghidupi beliau, ya, yang membesarkan, kemudian Khadijah yang membela, kemudian berangkat lagi ke Taif, di situ banyak saudara, rupanya saudara pun kurang ajar kan. Kita berdikari lah ya, berdikari. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti di sinilah saatnya Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha. Ini adalah cerita tentang Islam. Usia 50 tahun. Ya. Nah, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. persis kelahiran bapak. Bapak juga lahir hari Senin. Bapak, tadi saya udah hari kiamat. Oke. Kemudian Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tahun 93. sama. Lahirnya Rasulullah dengan wafatnya Rasulullah sama. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kenabian. Ya, itu hanya sekilas tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Reaksi para sahabat terhadap wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebar dan mengguncang kaum muslimin di Madinah. Umar bin Khattab tidak percaya dan mengatakan, siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, akan saya penggal lehernya. Itu kata Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq yang baru datang dari Mekah langsung menuju rumah Aisyah dan masuk ke kamar Rasulullah SAW.
Kemudian beliau mendapati Umar bin Khattab serta kaum muslimin untuk menenangkan keadaan. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan meninggal. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul pasti akan meninggal dunia sebagaimana dialami para Rasul sebelumnya. Oke. Ini ada surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul, dan seterusnya. Kemudian artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah mengalami perdebatan di antara sahabat tentang berita kematian Rasulullah, akhirnya jenazah Rasulullah dimakamkan pada tanggal 14 Rabiul Awal. Dimakamkan 11 Hijriah di Madinah, 2 hari setelah kematian beliau, 2 hari. Rasulullah tidak akan busuklah jasadnya, tidak akan busuk jasad Rasulullah. Sedangkan jasad orang yang hafal Quran saja tidak dimakan tanah. Bukan sekali 2 kali kejadian dibongkar kembali kuburan karena pelebaran jalan atau keperluan untuk umat. Banyak sekali kejadian dan Bapak pun pernah Bapak tengok, ya. Sudah 30 tahun dikubur, begitu dibuka kain kafannya saja tidak lapuk. Jangankan jasadnya, tetap utuh. Ya, orang yang hafal Quran itu adalah sebahagian dari pertanda husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Tanda-tanda yang baik untuk akhirat. Jadi kita setiap hari harus meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah anggapan bagi orang-orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Kalau seseorang itu husnul khotimah, kemungkinan besar akan masuk surga. Itu saja. Kalau su'ul khotimah, na'udzubillah. Banyak sekali. Kewafatan seseorang itu tergantung kepada kebiasaannya semasa masih hidup. Kalau seseorang kita terbiasa membaca surah, menghafal surah, melantunkan ayat-ayat ketika masih hidup, di saat wafat, di saat detik-detik Allah memanggil, lidah kita akan otomatis auto bergerak, lidah kita, mulut kita akan bergerak mengikut kebiasaan kita. Tetapi kalau semasa hidup kamu biasa main point blank, main PUBG, main FF, main Mobile Legend, pas mau wafat fire katanya, headshot. Bingung lah mamamu, apa headshot nak? Ya kan? Apalagi istilah-istilahnya, mabar katanya. Begitu mau wafat, asik lah itu game itu yang keluar dari mulutmu itu. Ya. Jarimu terbiasa kan gerak. Ada itu di viral itu kan karena main game sampai 12 jam satu hari. Ketika handphone itu nggak ada di tangannya handphone, jadi sugesti otaknya itu menggerakkan jarinya, padahal handphone nggak ada. Gini. Karena kebiasaan hari-hari. Ada otaknya mensugesti, matanya nggak bisa nengok, hitam semua ditengoknya, nggak bisa nengok, buta, gara-gara fokus ke handphone. Nah, cahaya handphone itu kan sangat merusak, lebih rusak cahaya handphone daripada cahaya TV, daripada cahaya.
Bagaimana kalau kotoran si Jabjib? Bagaimana kalau kotoran kita? Coba biarkan di tanah. Biarkan. Seminggu, sebulan mau jadi apa itu? Jadi beda. Menjijikkan kan? Ini coba nggak mandi aja dulu seminggu full. Pasti kutunya udah berjatuhan. Kutu, kecoa, limbah. Udah bertumpahan dari rambutnya itu kan? Kita mau masuk kepada bab kecintaan sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.